kami menjadi orang-orang yang setiawan, biar kami menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau, sehingga pada saat dunia ini mengalami kegoncangan, kami tetap ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau berperkara, Engkau menyatakan cinta, Engkau menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, Engkau menjaga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Yesus di tempat maha kudus. Memuji pujimu sembah namanya. Sungguh Yesus cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Memuji pujimu sembah namanya. Sungguh Yesus cinta padamu. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Memujimu selalu, kusembah Kau selamanya. Sungguh Yesus cinta padamu. Sungguh Yesus cinta padamu. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita telah memuji memuliakan Tuhan, dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Baik saudara, kita akan membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat saudara? Baik, kalau dapat kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai 6. Haleluya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Elohim Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita telah membaca firman Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kepada Elia bahwa dia harus berada di sungai Kerit. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengatakan bahwa engkau mengatakan tidak akan turun hujan. Ya saudara, sungai Kerit itu ada
ada airnya, sehingga Elia diperintahkan untuk di Sungai Kerit. Dan Tuhan mengirim burung gagak. Apa yang dibawa burung gagak, saudara? Yaitu minuman, kendi, dan makanan, ya saudaraku. Nah, pada waktu Elia, Tuhan menyuruh dia di Sungai Kerit, dia taat kepada Tuhan, saudara. Dan Sungai Kerit itu airnya sudah tinggal sedikit lagi, ya. Jadi terjadilah kekeringan. Kalau tidak hujan turun, saudara, selama beberapa waktu, saudara, itu payah sekali, ya. Kita hidup ini karena air, amin. Hidup ini karena hujan, karena air, karena apa saja. Yang terutama adalah air kebutuhan manusia. Amin, saudara. Iya. Jadi saudara yang kekasih, kalau sampai tidak ada air itu betapa sulitnya, ya. Betapa kita menderita kalau tidak ada air. Itu sebabnya Elia tahu bahwa Tuhan memerintahkan dia di Sungai Kerit. Selama dia diperintahkan Tuhan di sana, maka saudara, air sungai itu masih ada. Tapi begitu air sungai itu sudah kering, Tuhan perintahkan lagi. Pergilah kamu ke Janda Sarfat, ya saudara. Dan Tuhan memerintahkan kepada Elia lagi, kamu pergi ke situ, ada seorang janda Sarfat, dan kamu akan diberi makan dan dibikinkan roti tunggal oleh janda itu. Saudara, secara manusia ada, ya. Kan di sana pasti ada orang kaya, pasti ada orang yang berduit, pasti ada, ya. Tapi kenapa Tuhan menyuruh dia ke janda Sarfat? Ini menggambarkan tentang krisis yang terjadi, saudara. Tapi saudara dan saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan dijamin oleh Tuhan. Kalau dunia mengatakan krisis, kita tetap tidak akan mengalami krisis. Karena Tuhan kita itu penjamin yang luar biasa. Nah, saudara, ingat peristiwa ini, bahwa Elia pergi lagi ke janda Sarfat. Janda Sarfat ini hanya punya apa, saudara? Hanya punya minyak, ya, dengan tuli-tuli dan satu gendang tepung roti. Nah, saudara, dan Elia berkata kepada janda, berikan aku minum. Dan janda ini taat memberikan minum kepada Elia. Dan Elia berkata lagi, berikan kepadaku roti bundar. Saudara, janda Sarfat ini berkata, Tuhan, di tangan saya ini ada minyak dan ada ini saya mau bikin anak saya dengan saya. Begitu saya bikin ini habis, matilah kami karena tidak ada lagi yang harus kami makan dan kami minum. Saudaraku, tanpa kita apa itu hamba Tuhan Elia bilang, bikinkan dulu untuk aku, maka tepung itu tidak akan pernah habis, minyak itu tidak akan pernah habis. Amin, saudara. Luar biasa, saudara, ya. Jadi secara supranatural itu pasti terjadi. Apa yang mustahil bagi kita, bagi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengajarkan, Tuhan sanggup menyediakan. Saudara jangan pikir nanti saya makan apa nanti. Saudara dijamin oleh Tuhan. Amin. Saudara lihat saja, setiap waktu, setiap saat, setiap hari Tuhan pelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, karena janjinya adalah ya dan amin. Tuhan tetap berperkara untuk kita. Saudara, setelah itu seorang janda ini taat kepada Elia. Dia bikinkan roti bundar, dia berikan kepada Elia lagi. Dia bikin lagi, tidak habis-habis, saudara. Dia bikin terus sampai akhirnya dia tidak pernah kelaparan. Dia selalu dipelihara oleh Tuhan. Itu sebuah ketaatan, ya saudara. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, mari kita belajar untuk taat. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, terjadilah. Amin. Saudara dan saya ini dijamin oleh Tuhan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun sukses, 7 tahun perjanjian. Saudara imani, saudara percaya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Saudara imani terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Maka itu menjadi satu kenyataan yang luar biasa. Saudara kekasih, kita ini anak-anak Tuhan sebagai biji matanya. Kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kalau biji mata itu luar biasa dipelihara oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Jadi saudara harus tahu siapa sebenarnya saya ini. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan
yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, tidak akan membiarkan saudara. Tuhan akan pelihara kita. Baik saudara, kita akan lanjut lagi firman Tuhan di ayat 7 sampai 14 ya. Saya bacakan ayat 7 sampai 14. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohim yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi kata Elia, berkatalah kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti aku katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, maka barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Waduh, luar biasa ya saudara. Kalau kita menerima janji Tuhan, itu luar biasa. Kita imani, kita percaya ya Tuhan, aku percaya aku akan masuk di 7 tahun kelimpahan. Saudara, seringkali hamba Tuhan menyerukan, saudara diberkati, saudara percaya bahwa 7 tahun kelimpahan akan menjadi milik saudara. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara meresponi firman Tuhan? Atau saudara ragu-ragu? Atau saudara setengah percaya, setengah tidak? Tapi Tuhan berkata, percayalah, amin saudara? Percayalah bahwa Tuhan bersedia, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan saudara dan saya. Kalau yang satu sisi kanan, kiri, bukan, depan, belakang, atas masih terbuka. Saudara percaya bahwa kalau saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati saya, berkati segala apa yang kami kerjakan, berkati Tuhan anak-anak saya, berkati suami saya, berkati usaha saya, berkati segala sumber berkat terbukalah. Amin saudara. Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan bagi saudara dan saya. Saudara jangan henti-hentinya berdoa seperti itu. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu, Tuhan buka berkat bagiku, maka aku dicukupkan. Burung gagak akan datang mencukupkan saudara dan saya. Saudara percaya bahwa firman Tuhan itu terjadi sampai hari ini. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap ya dan amin. Nah saudara, Elia dipelihara oleh seorang janda. Setelah itu saudara, ada lagi masanya. Mari kita akan baca di dalam firman Tuhan. Ayat 17 sampai 22. Nah, janda tadi ini mempunyai seorang anak saudara, dan anak itu sakit. Ya, kita baca di dalam ayat 17 sampai 22 saudara. Saya bacakan ya, 17 sampai 22. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi, mati ya, is dead. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya Allah? Ya Elohim, sungguh engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku kah, dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas.
dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Elohimku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini, juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Elohimku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Nah, saudara, mujizat demi mujizat terjadi ya. Dan Tuhan menghidupkan seorang perempuan anak kecil ya, anak daripada pemilik ini tadi, yang menjamin Elia, yang memberikan makan tadi. Dan dia berkata, Elia, kenapa kamu di sini baru anakku mati ya? Kenapa? Apakah salahku? Kalau ada salah, biarlah kau menegur saya. Saudara, perempuan ini dia merendahkan hati. Dan Elia tahu, bawalah anakmu kepadaku. Saudara, setelah itu Tuhan menjamah lewat Elia. Dia menembuskan nafas kehidupan kembali. Dan anak ini kembali hidup. Saudara, itu luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi. Kalau sakit saja Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Ya, kalau cuma sakit, asalkan saudara percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan suatu saat, suatu hari, pasti itu sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin juga ada yang sudah berdoa, tapi masih dalam Tuhan. Semuanya itu ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Semua itu ada rencana Tuhan. Kalau saudara sudah disembuhkan, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara belum sembuh, yakini, imani, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Seperti seorang janda ini, saudara. Dia punya anak-anak yang mati, tapi Tuhan sanggup untuk mengembalikan nafas hidup anak ini, sehingga anak ini kembali hidup. Nah, saudara, hidup dan mati itu dikuasai Tuhan. Amin. Ada waktu untuk mati, ada waktu untuk hidup. Tapi kalau Tuhan mau mengembalikan, bisa saja. Saudara lihat itu kesaksian seorang ibu yang di TV ya, di YouTube. Dia dibawa oleh Tuhan, pasti dia dalam kematian, dibawa oleh Tuhan rohnya, ditunjukkan Tuhan, ditunjukkan tentang bagaimana perilaku manusia di bumi ini, saudara. Dan dia ditunjukkan banyak hal oleh Tuhan. Dia kembali hidup dan dia bersaksi. Di YouTube itu saudara lihat, kalau orang merokok saja, orang itu tidak bisa masuk surga. Kalau saudara ada ikatan rokok, mari kita minta kepada Tuhan supaya dilepaskan. Karena rokok itu api, saudara ya. Api. Begitu orang menaruh saja, tenung firman Tuhan masuk. Biar orang itu suka pujian penyembahan, tapi kalau dia merokok saja, rokok itu adalah api. Api yang membuat celah dalam hidupnya, saudara. Kan saudara, siapa yang masih terikat dengan rokok, mari kita minta supaya dilepaskan. Minum mabuk, ya saudara, apapun dosa, mari kita berusaha, kita mengoreksi diri kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan. Kalau betul, kalau belum, saudara bilang, Tuhan, tolong saya, mampukan saya, untuk saya hidup di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam ketaatan akan Engkau Tuhan, supaya saya layak pada waktu saya dijemput Tuhan. Saudara jangan bilang Tuhan datang ya. Kalau Tuhan datang kita tidak tahu, tapi kalau Tuhan jemput pribadi, bagaimana? Saudara dan saya tidak mengetahui kapan waktu dan saat saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan memberitahu kepada saudara. Saudara pribadi akan mengerti kapan waktunya Tuhan panggil saya. Ya saudara, kita minta sama Tuhan, Tuhan berilah saya tahu kalau pada waktu Engkau menjemput saya. Saudara tahu Ibu Ros yang pernah seminar itu waktu itu di Immanuel ya, di gereja-gereja, di BUM juga pernah, di mana lagi ya, di beberapa tempat saudara. Ada juga di mana Persekutuan Doa PDUT ya, pernah juga. Nah saudara, ilmu ini luar biasa sekali. 80 tahun saudara, matanya diberi mata baru oleh Tuhan. 80 tahun baca Alkitab tidak pakai kacamata. Dia terang sekali bilang saya diberi mata yang baru oleh Tuhan. Tapi setelah itu beberapa tahun lagi dia sudah sakit. Sakit itu memang Tuhan mau jemput dia. Saudara, pada waktu dia mau dijemput sama Tuhan, Tuhan kasih tahu pada hari ini jam ini sekian saya jemput kamu.
Saudara, kalau seperti itu kan enak ya, tidak kaget. Kita mengerti waktu saatnya kita dipanggil Tuhan. Begitu dia sudah tahu waktunya, dia bilang sama pembantunya, saya mau mandi, saya mau setrika, mau apa saja, saya mau siapkan diri untuk saya dipanggil Tuhan. Dia bersuka cita, saudara, tidak bersedih, tidak menangis, dia sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Nah, saudara, seperti itulah anak-anak Tuhan harus mengerti dan harus mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya harus digenapi. Amin, saudara. Kita ini dalam rencana Tuhan, saudara. Saudara dan saya dalam rancangan Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara akan melakukan perkara-perkara yang supranatural. Saudara, setelah itu Ibu Ruth ini, Ibu Ros ini, dia tidur di ranjang, dia bilang sama pembantunya, sudah sebentar lagi saya dipanggil Tuhan. Alangkah indahnya, saudara, ya. Mungkin dia 80 tahun lebih baru dipanggil Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, Ibu Ros itu 80 tahun saja jalannya masih, saya kagum sekali, saya bilang, luar biasa ya, jalannya itu bersih sekali. Tapi setelah sejak dia mau meninggal, dia sudah tidak melayani, dia di rumah. Dan dia bersaksi. Dan dia mengatakan sungguh indah di dalam Tuhan. Saudara, dia meninggal, orang-orang sukacita, tidak ada yang bersedih, saudara. Amin. Tidak ada, ya. Amin. Amin. Kalau kita, keluarga kita, saudara, kalau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, apalagi sudah lanjut usia, biarkan, relakanlah hatimu untuk dia pergi menghadap kepada Tuhan. Amin. Jangan kita menangis lagi. Ya, jangan kita bilang, Tuhan, saya masih sayang dia, saya masih mau dia hidup. Kalau sudah waktunya boleh mau apa? Ya, kita tidak tahu waktu saatnya. Betul. Tetapi kalau waktu Tuhan, saat Tuhan itu indah sekali, pasti kita diberitahu sama Tuhan. Luar biasa. Luar biasa sekali ya, saudara. Baik, kita akan lanjut lagi kepada firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ini lagi Elia demonstrasi ya. 18 di sebelahnya, saudara, tetangganya. Tidak jauh dari 17 tadi. Ayat 25 sampai 26. 25 sampai 26. 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh dalam api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya? Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum berjaga. Maka 28, mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Dan seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran di dalam tubuh mereka, dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, saudara, pada waktu Elia, ini adalah demonstrasi ya, saudara, kuasa Tuhan dan kuasa Baal. Saudara, 400 nabi Baal ini Elia bilang, coba kamu lebih keras lagi kah? Panggil itu nama Baalmu, ya saudara. Dan dia menoreh-noreh tubuhnya, menggores-gores sampai luka-luka. Tetapi tidak ada jawaban. Bukankah tadi Elia bilang, taruh itu lembu yang kamu sudah olah, persembahkan. Maka kalau memang Baalmu itu ada, maka lembumu ini akan disambar oleh api. Karena di situ, di sekitarnya itu ditaruh air ya, sehingga mereka tidak mau ada kebohongan. Jadi mereka bilang, lihat, kalau memang
bisa Baal itu bisa menyantap makanan ini, berarti dia hidup. Saudara, mereka menoreh-noreh sampai tengah hari, sampai malam, sampai tengah malam, saudara, tidak ada jawaban. Dan mereka menjadi kesetanan ya, kerasukan kata firman Tuhan, sehingga mereka menoreh-noreh, tubuhnya mengalir darah dari mereka. Saudara, setelah itu Elia mulai mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Baik, kita baca saudara dari firman Tuhan. Dan Elia berkata, taruhlah air yang lebih banyak lagi, kata Elia. Taruhlah air yang lebih banyak lagi di parit-parit di mana, supaya tidak ada lagi yang bisa menyambar kecuali Tuhan yang hidup. Ya saudara, dan dia menaruh olahan itu tadi yang sudah diolah oleh bangsa orang-orang yang simpati dengan Elia, ditaruh di situ, saudara, ditaruh di tempat di mana yang sudah dipertaruhkan. Dan Elia berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah, demonstrasikanlah kuasa-Mu Tuhan, karena orang-orang ini tidak mengenal Engkau, supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan boleh percaya, belum mengenal Engkau boleh mengenal. Dan saudara, pada waktu Elia berdoa seperti itu, saudara, api menyambar. Amin saudara? Amin. Api menyambar hidangan yang disiapkan oleh Elia di atas air itu, saudara. Semuanya dimakan dengan api Tuhan sampai airnya juga habis, saudara. Dan itulah kemenangan yang ajaib. Amin saudara? Amin. Kemenangan yang besar yang dialami oleh Elia. Dan Elia berkata, mari bawa 400 nabi, saya akan sembelih dia, dibunuh, saudara. Itu membayangkan tentang karakter kita yang tidak baik. Tuhan sudah bunuh lewat hidup saudara dan saya. Karena saudara mengalami satu pertobatan sejati, maka semua itu dibunuh dalam hidup saudara yang tidak memuliakan Tuhan ya. Penungan, sihir, mantra, roh, darah, apapun kutu, penyembahan berhala, semuanya dihabisi oleh Tuhan karena saudara menjadi milik Tuhan. Saudara mengalami satu kemenangan. Dan saudara, Elia membunuh semua 400 nabi Baal itu. Dan dia bersyukur, dia bersujud kepada Tuhan sampai tersyukur, saudara. Dan dia berkata, hari ini akan turun hujan. Saudara, dia memanggil akan apa? Mari kita baca di dalam firman Tuhan ya. Satu Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40, saudara. Satu Raja-Raja 18 36 sampai 40, ini pertempuran yang Elia alami tadi ya. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Elohim di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawabnya, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Elohim Yahweh Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis semuanya cicilannya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Elohim Tuhan, dialah Elohim Yahweh. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kisron dan menyembelih mereka di sana. Luar biasa ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut.
Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Amin. Nah saudaraku, hujan tidak turun 3 tahun, saudara. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Elia supaya hujan turun kembali, ya saudara. Saudara, Elia berkata kepada hambanya, coba kamu lihat ke laut, tidak ada apa-apa. Sampai berapa kali saudara? 7 kali. 7 kali angka yang sempurna, ya saudara. Itu angka yang sempurna. Dan Elia melihat setelapak tangan begini ada awan, ya saudara. Dan Elia percaya itu kuasa Tuhan. Amin saudara. Itu kuasa Tuhan. Sekalipun kecil tapi itu tidak pernah terpecahkan. Bulat, ya saudara. Jadi iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin saudara. Itu luar biasa, ya. Elia bilang, cepat kamu bilang sama Ahab supaya dia tidak kehujanan di jalan. Nah saudara, terjadilah seperti itu. Hujan deras sekali dan bangsa itu mengalami satu lawatan air yang mengalir deras sekali. Nah saudara, kita firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya harus percaya kepada firman Tuhan. Jangan digoyahkan, jangan pernah ragu. Saudara, apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Haleluya saudara. Kita menerima saudara apa yang Elia perbuat itu akan terjadi di hari-hari ini. Hari-hari yang terakhir ini akan terjadi mujizat seperti yang Elia buat. Saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan juga bisa. Kalau Tuhan utus, Tuhan memberi kuasa kepada saudara, memberi otoritas kepada saudara dan saya. Saudara bertindak dan melangkah. Amin saudara. Maka itu terjadi saudara. Kalau Tuhan bilang ada orang mati, saudara bilang bangkitkan dia. Saudara berani tidak ya? Kira-kira. Saudara, kalau Tuhan suruh, saudara bilang ini suara Tuhan kah atau suara saya sendiri? Saudara, kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan akan memberitahu kepada saudara dan saya apa yang harus kita perbuat, apa yang kita lakukan. Mari hari-hari ini kita mengejar Tuhan, saudara. Kita mengejar Tuhan. Jangan kita melihat ke kanan ke kiri, tapi kita pandang ke depan, pandang kepada tujuan kita yang paling utama, yaitu Tuhan Yesus Al-Masih. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita kejar. Amin saudara. Kita kejar dia terus saudara, sampai kita menjadi seperti yang Tuhan mau, sampai hati kita menjadi seperti hatinya, seperasaan dengan Tuhan. Saudara, saya juga belum ya, tapi saya berusaha untuk saya mengejar Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saya, saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Amin. Jadi saudara, pada saat pagi menjelang siang, ini tema dari firman Tuhan adalah kuasa yang membangkitkan, kuasa yang membuat terobosan saudara, kuasa yang membuat saudara dan saya itu mengalami satu transformasi yang luar biasa, mengalami satu terobosan yang luar biasa saudara di dalam iman kita. Saudara, kalau tadi yang Pak Bobi katakan ada kesuaman, mari kita berusaha supaya kesuaman itu dipatahkan senantiasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan kita pernah suam saudara, jangan pernah kita dingin dengan Tuhan, tapi kita harus berusaha supaya kita tetap berapi-api sama Tuhan. Kita menyalakan api itu di dalam hati kita saudara, supaya kita tetap menyala di dalam Tuhan, tetap berapi-api di dalam Tuhan. Saya tidak mau Tuhan suap, saya tidak mau kekeringan, saya mau berapi-api mengalir terus. Amin saudara. Mengalir terus kuasa-Mu Tuhan, mengalir terus firman-Mu, mengalir terus Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Kalau saudara merasa ada satu kelemahan, saudara minta, Tuhan saya kuat, saya sehat, tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit apapun. Amin saudara. Seperti itu saudara harus energi kita minta sama Tuhan. Sekalipun kita sudah dikatakan lansia ya, setengah umur lebih lah, setengah umur lebih, apalagi Bu Masan luar biasa, 70 lebih ya. Tuhan kasih kekuatan yang dahsyat kepada setiap saudara. Kita strong terus ya saudara, kita bangkit, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan yang hidup. Saudara yang terkasih, Tuhan itu sangat disenangkan kalau saudara mau berusaha untuk menjadi yang seperti Tuhan.
Mari sekalipun saudara jatuh bangun, saudara tetap bangkit lagi. Saudara minta kekuatan sama Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Amin. Luar biasa saudara ya. Kalau kita baca Elia ini kita jadi bangkit lagi ya. Kita jadi betul kuasa Tuhan itu dahsyat. Elia. Dan setelah Elia siapa saudara yang menggantikan Elia? Elisa. Ya. Elisa yang menggantikan Elia. Elia selama dia menjabat sebagai nabi besar, nabi Tuhan, dia mengadakan 8 kali mukjizat. Tapi Elisa berapa kali saudara? 16 kali. 16 kali, 2 kali lipat saudara. Karena apa? Karena Elia berkata kepada Elisa, kalau engkau melihat juga, kau melihat aku pada waktu diangkat oleh Bapa Yahweh, maka jubah ini aku lempar kepada kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan Elisa itu saudara, dia tidak pernah itu ya, dia perhatikan terus apa yang Elia katakan. Elia bilang, sudah kamu di sini aja sudah. Tidak Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Kamu di sini aja sudah. Tidak Tuhan, saya mau ikut. Sampai Elia itu sampai ya sudah, kalau kamu begitu, kalau kamu melihat aku pada waktu aku diangkat oleh kereta Tuhan, aku lemparkan jubahku ini kepada kamu akan menerima kuasa. Saudara, Elisa itu sungguh luar biasa. Dia berjaga-jaga, dia melihat terus. Ya, ada nabi-nabi Tuhan juga, tapi mereka tidak bisa. Mereka hanya seperempat jalan. Tapi Elisa yang terus mengikuti Elia. Sampai akhirnya saudara, Elia diangkat, kereta Tuhan datang. Elisa melemparkan jubahnya kepada Elisa. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Sehingga Elisa ini menerima 2 kali double porsi saudara pengurapannya. Dia setelah menerima itu saudara-saudaraku, dia menerima kuasa, menerima otoritas yang luar biasa, dan dia percaya kuasa Elia sudah diberikan kepada dia 2 kali lipat, saudara, 2 kali lipat ganda. Itu luar biasa. Amin saudara. Amin. Luar biasa. Saudara tidak perlu saudara memiliki kuasa seperti Elia. Tuhan juga menyatakan kepada saudara dan saya, mari kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara mendoakan orang sakit, saudara mendoakan apa saja problem masalah. Yakinlah saudara, pada waktu saudara mendoakan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Amin saudara. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Jangan tidak percaya. Kalau tidak percaya tidak terjadi mujizat. Tapi kalau saudara percaya pasti ada mujizat terjadi. Baik saudara, kita akan lihat firman Tuhan. Ya. Itu Elisa ya. 2 Raja-Raja ayat 2 ayat 19 sampai 22. Kalau komen baca ya, 2 Raja-Raja ayat 2 19 sampai 22. Terjadilah keguguran bayi di kota itu. Saudara, di satu kota masyarakat situ lihat, dia bilang gini, Nabi Tuhan, ini kota itu bagus sekali letaknya, tapi kenapa airnya kok bisa? Orang seringkali keguguran di negeri itu, di daerah itu. Dan dia datang kepada Elisa, dia mengatakan, Elisa, Nabi Elisa, bagaimana ini? Kota ini letaknya bagus, tapi kenapa banyak bayi-bayi yang keguguran? Elisa bilang, ambil garam. Ya saudara, ambil garam. Ben, tolong bacakan Ben. Ben. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ya. Haleluya. Pakai Alkitab. Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22.
2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi." Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai firman Tuhan yang telah disampaikan Elisa. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, satu kota, satu daerah yang bagus, tapi banyak sekali keguguran karena airnya tidak baik. Dan Elia dipanggil, "Nabi Elia, tolong, ini airnya ini tidak bagus, bagaimana ini?" Saudara, Elia bilang, ambil satu tempat dan taruh garam di situ, dan kamu cari di mata air berada. Ya, mata air, saudara. Mata air itu sumbernya. Dan Elia bilang, lemparkan garam itu ke mata air itu akan menjadi jernih. Nah, saudaraku yang kasih, garam ini adalah terang dunia. Amin, saudara. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah garam dunia ini, ya. Saudara dan saya adalah terang dunia ini. Makanya saudara, kalau ada apa saja yang dikatakan kepada saudara dan saya, mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, supaya apa yang disodorkan kepada saudara dan saya pasti ada jawaban. Amin. Pasti ada jawaban, saudara. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, saudara. Jadi ada segala sesuatu, saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita minta pendoa-pendoa, kita dukung bersama-sama. Kita berdoa apa yang menjadi kejadian, apa yang saudara alami, apa yang saudara minta dukungan doa, apapun saudara bawa itu di hadapan Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti menjawab. Amin, saudara. Tuhan pasti menjawab kita. Nah, saudara, kita lihat Elia dengan Elisa itu manusia biasa, tetapi dia diberi kuasa, diberi otoritas sepenuhnya oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Demikian juga saudara dan saya, Tuhan tidak memilih. Amin. Tuhan hanya melihat hati kita. Apakah hati kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Dia, saudara? Apakah hati kita ini sungguh-sungguh 100% untuk Tuhan? Nah, Tuhan tidak ingin ada sedikit pun, ya. Jadi Tuhan ingin bulat. Iman sebiji sesami saja bisa memindahkan gunung. Apalagi saudara dan saya kalau punya iman sebesar biji sesami saja bisa memindahkan apa saja. Amin, saudara. Apapun saudara bisa saudara kerjakan bersama Yesus, bersama Yesua Al-Masih, bersama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Mari saudara, ayat yang terakhir kita baca ada di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, ya. Ini ayat yang terakhir. 1 Korintus 4 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Elohim bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Perkataan kita jangan sia-sia. Perkataan kita perkataan profetik, maka itu menjadi kuasa dan otoritas Tuhan. Saudara belajar untuk mengatakan profetik. Setiap doa sekarang ini harus dengan profetik, saudara. Harus dengan firman Tuhan. Katakan dengan jelas dengan firman Tuhan. Dan doa-doamu utarakan kepada Bapa. Maka Tuhan mendengar setiap doa saudara dan saya. Tidak pernah tidak didengar, selalu didengar. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan menaikkan pujian. Sangat kuasa Tuhan. Syukur Bapak.